saya Fitri Jelita Hutajulu dari kelas 11 Akuntansi 1 akan menyampaikan materi tentang PPh pasal 24. Baik, untuk mengetahui tentang PPh pasal 24, kita awali dengan pengertiannya. Pajak penghasilan pasal 24 atau biasa disingkat dengan PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, besarnya pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Jumlah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang dibayar atau terutang di luar negeri tersebut dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan, dikalikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari negara yang bersangkutan. Nah, yang kedua harus kita pelajari adalah dasar hukum PPh pasal 24. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2002. Selanjutnya yang kita bahas adalah objeknya. Sebagaimana disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diatur pula objeknya, yaitu pertama, subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang kedua, objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Oke, selanjutnya tarif PPh pasal 24. Jenis-jenis penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak Indonesia yaitu 1. Penghasilan dari saham dan surut berharga lainnya serta keuntungan dari pengembalian saham dan surut berharga lainnya. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, serta kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalian sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau disebut dengan BUT. Perlu kita ingat, kalau nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak terutang, maka wajib pajak harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP di Indonesia. Kelima, koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar. Tentunya akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT sehingga bunga terutang atas pajak yang berkurang dibayar tidak akan ditagih.
Seandainya koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, hal tersebut akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil loh. Akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lainnya. Kemudian, permohonan kredit pajak luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri beberapa hal. Yang pertama, laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang terakhir nih, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan atau yang disebut dengan SPT tahunan PPh. Direktur Jenderal Pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran tersebut karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak. Yang ketujuh adalah penggabungan penghasilan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang dalam satu tahun pajak adalah menentukan jumlah penghasilan, baik penghasilan dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Nah, ketentuan-ketentuan atas penggabungan penghasilan tersebut, yang pertama, penghasilan yang berasal dari usaha. Nah, penggabungan penghasilan ini dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut, atau disebut dengan accrual basis. Yang kedua, penghasilan lainnya, seperti sewa, bunga, royalti, dan lainnya. Penggabungan penghasilan ini dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut, atau disebut dengan cash basis. Ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Penggabungan ini dilakukan dalam tahun pajak saat dividen tersebut diperoleh. Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, yaitu pada bulan keempat setelah akhir batas waktu kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan atau disebut dengan SPT tahunan PPh badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan, atau jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh atau tidak ada kewajiban penyampaian SPT PPh saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Penentuan besarnya dividen yang digabungkan dengan penghasilan lainnya dihitung berdasarkan besarnya proporsi pemilikan saham pada badan usaha di luar negeri atas laba setelah pajak. Nah, laba setelah pajak adalah laba usaha yang sesuai dengan laporan keuangan, disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku di negara bersangkutan dan telah diaudit oleh seorang akuntan publik setelah dikurangi dengan PPh terutang di negara tersebut. Jadi, jika terjadi pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi dividen berdasarkan penghitungan wajib pajak dalam negeri tersebut, atau terjadi pembagian dividen, maka kelebihan jumlah tersebut wajib dilaporkan dalam SPT tahunan PPh pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut. Dan jika sebelum jangka waktu tersebut ternyata badan usaha di luar negeri sudah membagikan dividen yang menjadi hak wajib pajak, maka dividen yang digabungkan menjadi sebesar dividen yang dibagikan tersebut. Dividen yang menjadi hak wajib pajak adalah dividen yang sekurang-kurangnya sama besarnya dengan dividen yang dihitung sebanding dengan penyertaan wajib pajak pada badan usaha di luar negeri. Nah, untuk badan usaha sebagaimana yang saya maksud adalah badan usaha yang berkedudukan di tempat atau negara seperti Argentina, Bahama, Bahrain, Belize, Bermuda, British Isles, Kepulauan Virgin Inggris,
dan beberapa tempat atau negara lain yang bisa kita lihat di sini. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai PPh pasal 24. Oke, yang pertama yaitu PT Amindo yang berkedudukan di Jakarta menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2019 dari sumber luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari hasil usaha di Singapura sebesar 1 miliar dengan tarif pajak 20%. Dan yang kedua, penghasilan dari dalam negeri sebesar 1 miliar. Hitunglah jumlah kredit pajak yang diperkenankan PPh pasal 24. Oke, di sini untuk cara penyelesaiannya, saya membaginya ke dalam 4 step. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menghitung penghasilan netonya. Oke, untuk menghitung penghasilan netonya, maka rumusnya adalah penghasilan luar negeri ditambah dengan penghasilan dalam negeri. Nah, berdasarkan soal, penghasilan luar negerinya adalah 1 miliar dan penghasilan dalam negerinya yaitu 1 miliar juga. Jadi 1 miliar ditambah 1 miliar sama dengan 2 miliar. Oke, lanjut kita ke step 2. Step 2-nya adalah step keduanya adalah kita menghitung PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17. Oke, rumusnya yaitu 25% dikali dengan penghasilan neto yang kita dapat dari step pertama. Oke, 25% ini adalah tarif pada tahun 2019 berdasarkan keterangan dari soal. Nah, 25% dikali dengan penghasilan neto yaitu sebesar 2 miliar. Hasilnya adalah 500 juta. Baik, step 3 yang harus kita lakukan adalah menghitung batas maksimum kredit pajak luar negerinya. Step 3, nah, di sini saya akan memasukkan rumusnya, yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan neto dikali dengan PPh terutang. Nah, di sini penghasilan luar negerinya yang seperti yang kita ketahui bersama yaitu sebesar 1 miliar. Dan penghasilan netonya sebesar 2 miliar. Dikali dengan PPh terutang yaitu sebesar 500 juta. Jadi 1 miliar dibagi 2 miliar sama dengan 0,5.
dikali dengan 500 juta. Sama dengan 250 juta. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke step yang keempat, yaitu saya hapus dulu. Oke, di sini step yang keempat kita menghitung pajak yang dibayar di luar negeri. Nah, untuk menghitung pajak yang dibayar di luar negeri, maka kita harus memasukkan tarif pajak di luar negerinya itu berdasarkan keterangan soalnya 20% dengan penghasilan usahanya yang di Singapura sebesar 1 miliar. Oke, 20% dikali dengan 1 miliar. Hasilnya yaitu 200 juta. Oke, karena di sini kredit pajak maksimum luar negerinya sebesar 250 juta dan pajak yang dibayar di luar negerinya yaitu sebesar 200 juta, maka PPh yang diperkenankan dalam PPh pasal 24 yaitu yang kita ambil adalah yang nilainya paling kecil. Nah, di sini nilai yang paling kecil antara 250 juta dengan 200 juta adalah 200 juta. Maka inilah PPh yang diperkenankan dalam PPh pasal 24. Baik, di sini kita akan lanjut ke contoh soal yang nomor 2. PT Panca di Semarang pada tahun 2019 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Pertama, penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar. Yang kedua, rugi usaha dalam negeri sebesar 200 juta. Pajak atas penghasilan luar negerinya sebesar 40%. Pertanyaannya, hitunglah kredit pajak maksimum yang diperbolehkan serta pajak terutangnya. Oke, di sini saya akan membagikan ke dalam 4 step seperti yang tadi. Nah, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Step pertama, kita menghitung penghasilan netonya dulu. Penghasilan neto. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu penghasilan dari luar negeri. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah karena di sini rugi usaha dalam negeri, maka kita kurang. Kalau tadi ditambah penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri, karena di contoh soal nomor 2 rugi usaha dalam negeri, maka kita kurangkan dengan rugi usaha dalam negeri. Oke, penghasilan luar negerinya sebesar 1 miliar. 1 miliar dikurang dengan rugi dalam negeri yaitu sebesar 200 juta. Jadi hasilnya 1 miliar dikurang dengan 200 juta yaitu 800 juta. Nah, kita lanjut ke step kedua. Step kedua yaitu kita menghitung PPh terutang berdasarkan tarif PPh pasal 17. Langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu 25% dikali dengan penghasilan neto. Jadi 25% dikali dengan 800 juta. Hasilnya 200 juta. Oke, kita lanjut lagi yang ke step ketiga. Step ketiga yaitu kita menghitung pajak, hitung batas maksimum kredit pajak
Oke, rumusnya sama seperti tadi juga, yaitu penghasilan dari luar negeri dibagi dengan penghasilan neto dikali PPh terutang. Nah, penghasilan luar negerinya seperti yang kita tahu di soal yaitu sebesar 1 miliar. 1 miliar dibagi dengan penghasilan netonya yaitu sebesar 800 juta. Dikali PPh terutangnya yang sudah kita cari yaitu sebesar 200 juta. Oke, 1 miliar dibagi dengan 800 juta sama dengan 10 per 8. 10 per 8 kita kali dengan 200 juta. Hasilnya yaitu 250 juta. Oke, kita lanjut lagi ke step yang keempat. Di sini saya hapus dulu step yang pertama. Itu kita hitung pajak yang dibayar di luar negeri. Nah, caranya yaitu kita lihat di soal penghasilan luar negeri dengan tarifnya berapa persen. Nah, di soal ini tarif penghasilan luar negerinya yaitu sebesar 40%. Maka kita tulis 40% dikali penghasilan luar negeri. Penghasilan luar negeri 40% dikali dengan 1 miliar sama dengan 400 juta. Oke, jadi karena di sini batas maksimum kredit pajak luar negerinya sebesar 250 juta lebih kecil daripada pajak yang dibayar di luar negeri yaitu sebesar 400 juta, maka yang kita pilih adalah yang paling terkecil, sama seperti tadi, yaitu 250 juta. Baik, sekian penyampaian materi saya mengenai PPh pasal 24. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan ingat, pajak itu asik, mudah, menyenangkan. Semangat terus!